Minggu sore kita akan memulai persekutuan remaja ini secara online. Ya, tapi pertama-tama kita akan perkenalan seperti biasa. Ya, aku Rahel. Aku Farel. Saya Saraya. Aku Iskia. Kali ini kita akan memulai persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Persekutuan remaja ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertolak dan kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melayani-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai persekutuan remaja ini, kiranya Kau berkati kami, semoga kami dapat mengikuti dengan baik dan membawa firman-Nya pun juga dapat membawanya dengan baik sehingga kami pun dapat mendengarnya juga dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, kita nyanyi satu pujian lagi, lagu Segala Puji Syukur. Yang
nyanyikan lagu Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh bertemu di dalam persekutuan online. Dan bukan itu saja, tetapi kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, agar Tuhan mampukan setiap kami memiliki hati seperti tanah yang subur, yang siap ditabur dengan firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu ini yang Tuhan pakai, Tuhan layakan dan mampukan dia untuk dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan bagi kami semua. Kami serahkan waktu yang sungguh berharga ini dalam tangan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dalam bacaan tadi tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, kita berbicara tentang hari Tuhan. Bagaimana dan apa yang harus kita perbuat jika hari Tuhan itu datang. Kenapa kita berbicara tentang hari Tuhan ini? Karena tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan hari Tuhan itu datang. Oleh karena itu, kita diajak untuk berlaku bijaksana dan juga punya sifat antisipasif seperti tema pada hari ini, untuk kita berjaga-jaga menyambut hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Banyak orang membicarakan bahwa hari Tuhan itu hari di mana kerajaan surga datang, ada langit dan bumi baru, atau ada juga yang menyebutnya Yerusalem baru, di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dunia untuk merestorasi dan memperbarui dunia ini. Dengan kata lain, hari Tuhan itu bisa dikatakan atau diartikan di mana kerajaan surga akan kita nikmati. Dari bacaan tadi, menurut Matius 25 ayat 1-13 itu ada beberapa hal yang dapat kita cermati. Yang pertama, tidak ada yang bisa atau tidak ada yang dapat membeli kerajaan surga. Dalam perikop yang tadi kita baca, di situ dipilih 10 orang gadis untuk mendampingi mempelai perempuan dalam menyongsong mempelai laki-laki. 10 gadis ini bukan gadis biasa, tetapi gadis yang memiliki status istimewa, karena gadis ini pasti adalah teman dekat atau sahabat dari mempelai perempuan. Pada masa itu, ketika Yesus hidup, pernikahan nggak hanya diadakan 1 atau 2 hari saja, tetapi bisa sampai berhari-hari. Mengingat tradisi di sana memang demikian. Dan juga kedatangan mempelai laki-laki itu tidak bisa dipastikan. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa tengah malam, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Tidak ada yang tahu. Jadi intinya pesta itu terus diadakan, harus terus berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh kemeriahan sambil menunggu mempelai pria itu datang. Nah, tugas dari 10 orang inilah yang mendampingi mempelai perempuan agar mempelai perempuan ini tidak bosan di dalam menunggu saat-saat yang penting, yaitu ketika mempelai pria datang. Jadi 10 orang ini akan berusaha menghibur dengan cara menyanyi, menari, supaya mempelai perempuan ini merasakan terus sukacita dan juga suasana pernikahan yang baik. Nah, 10 orang ini ketika dipilih untuk menjadi pendamping dengan status mereka sebagai teman terbaik atau sahabat, tentunya harus melakukan yang terbaik. Tapi nyatanya hanya 5 orang yang bersikap bijaksana dengan membawa persediaan minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi 5 yang lainnya, 5 gadis bodoh ini, mereka hanya memikirkan, bagaimana aku harus menjalani kemeriahan pesta ini saja. Tapi mereka lupa, inti pesta ini adalah ketika mempelai pria itu datang, ketika mempelai pria itu bertemu dengan mempelai perempuan yang adalah sahabat mereka. Jadi mereka harus terus berjaga-jaga, seharusnya seperti itu.
tetapi mereka tidak melakukan yang terbaik, 5 gadis bodoh itu. Nah, ketika 5 gadis bodoh ini mencari minyak untuk mengisi buli-buli mereka, untuk mengisi pelita mereka yang sudah padam, mereka kehilangan momen. Saat itulah ketika mereka pergi, mempelai pria datang. Dan ketika mereka kembali, walaupun mereka pergi sebentar saja untuk membeli minyak, tetapi pintu sudah ditutup. Nah, mereka lalu berteriak-teriak seperti kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Di ayat yang ke-12, tetapi ia, tuannya itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jadi maksudnya adalah ketika gadis ini berteriak, mereka menunjukkan status mereka. "Ini loh, aku pendamping mempelai perempuan. Ini loh statusnya kami sebagai sahabat. Tetapi kok kami tidak bisa ikut masuk?" Nah, di situ tuannya jawab, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu." Itu artinya bahwa status kita di dunia, ya entah mungkin jabatannya, ya kalau kita lihat di gereja mungkin sebagai pengurus atau aktivis atau pelayan Tuhan, tetapi ketika kita pada saatnya nanti Tuhan kita datang dan kita tidak menjalankan tugas, bisa jadi Tuhan kita atau Tuhan kita mengatakan tidak mengenal kita, karena kita tidak menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita jadi seperti gadis-gadis bodoh yang lupa akan tanggung jawab utama kita, yaitu untuk melayani dan menyambut mempelai pria itu datang. Lalu poin yang kedua, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk kerajaan Allah. Seperti kita tahu, kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang kita dapatkan bukan dengan usaha dan perbuatan baik kita. Itu memang murni anugerah dari Tuhan. Nah, anugerah dari Tuhan ini pasti didapat dengan cuma-cuma di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi walaupun diberikan secara cuma-cuma sebagai anugerah, kita punya tugas dan panggilan untuk kita mempertahankan atau menjaga keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu dengan berjaga-jaga. Ketika kita lihat dalam bacaan tadi, memang 10 orang gadis itu sama-sama membawa pelita, tetapi yang membedakan mereka adalah 5 gadis membawa cadangan minyak di dalam buli-buli mereka. Itulah gadis yang bijaksana. Sedangkan 5 lagi tidak membawa cadangan minyak, dan mereka disebut sebagai gadis yang bodoh. Mengapa disebut sebagai gadis yang bodoh? Karena mereka lupa bahwa mereka harus melakukan sesuatu, ada tindakan, ada perbuatan yang lebih untuk mempertahankan status mereka atau mempertahankan kedudukan mereka sebagai pendamping mempelai wanita di dalam menyambut mempelai pria. Nah, jadinya intinya adalah perbuatan atau tindakan kita tetap harus kita lakukan untuk mencerminkan status kita seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Ketika mereka menyadari sungguh tugas dan panggilan mereka sebagai pendamping mempelai perempuan, mereka berbuat sesuatu yang lebih, mereka berusaha lebih baik untuk memastikan tugas-tugas mereka terlaksana dengan baik. Demikian juga kita, ketika kita menyadari bahwa kita punya tugas dan panggilan sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita juga akan melakukan sesuatu perbuatan yang nyata, yang mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Buah itu membuktikan dari mana pohon itu. Jadi dari buah pasti akan diketahui pohonnya. Ketika kita menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah, tapi buahnya perbuatan kita tidak mencerminkan, ya kita berakar dari pohon yang mana, itu juga pasti akan terlihat. Memang perbuatan baik kita atau tindakan kita yang bukan menyebabkan kita masuk ke kerajaan surga, sekali lagi, karena kerajaan surga itu memang anugerah diberikan secara cuma-cuma, tetapi tindakan dan perbuatan kita yang mencerminkan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah itu menjadi bukti kalau kita memang adalah warga kerajaan Allah. Jadi intinya adalah
kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Caranya bagaimana? Dengan melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan. Tidak bisa kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan tetapi kita tidak melakukan apapun juga. Kita bersantai-santai, kita lengah dengan keselamatan yang sudah kita punya, seperti gadis-gadis yang bodoh. Dan nyatanya akhirnya kesempatan itu pun hilang ketika Tuhan itu datang dan melihat tugas dan panggilan mereka. Demikian juga kita pun harus menjaga perbuatan kita, harus bisa menghasilkan buah-buah yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga keselamatan yang diberikan kepada kita pun boleh tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Dan poin yang terakhir adalah ada hal-hal yang tidak boleh dipaksakan atas alasan apapun untuk kerajaan Allah. Kita lihat dari bacaan tadi, 10 gadis itu diminta dan diberi tugas untuk berjaga-jaga mempertahankan pelita tidak padam. 5 gadis bijaksana paham benar tugasnya, sehingga tidak mau membagi minyak kepada 5 gadis bodoh. Kita lihat kan tadi bahwa di ayat yang ke-6 ketika gadis-gadis yang bodoh meminta sedikit minyak, tetapi di ayat yang ke-9 gadis-gadis bijaksana menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Kenapa? Karena gadis-gadis bijaksana ini tahu ketika minyak itu dibagi, maka tidak cukup untuk gadis-gadis yang bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh itu. Tugasnya bisa gagal semuanya. Oleh karena itu mereka bukannya pelit atau tidak mau berbagi, tetapi mereka paham, mereka tidak berkompromi, dan mereka sudah memikirkan dengan baik persiapan mereka. Ini yang dimiliki oleh 5 gadis bijaksana. Sedangkan si 5 gadis bodoh ini justru berpikir sebaliknya. Mereka tidak membawa cadangan dan mereka kami akan membelinya sebentar saja, paling juga sebentar, nanti kan kembali sudah beres. Tetapi nyatanya di saat mereka pergi dan pulang kembali, pintu sudah ditutup bagi mereka dan mereka kehilangan momen penting. Ya, saat mempelai pria datang, mereka tidak bisa ikut masuk di dalam perjamuan itu. Jadi intinya iman kita kepada Tuhan Yesus pun tidak boleh kita gadaikan atau tidak boleh kita permainkan. Mungkin suatu saat kita berpikir, nggak apa-apa lah, aku pengen cari pasangan hidup yang mungkin nggak seiman, aku tinggalkan dulu, nanti aku kembali lagi. Kita meninggalkan iman kita. Atau bisa juga mungkin karena kita ingin mendapatkan jabatan dan pekerjaan tertentu, lalu kita juga bilang, Tuhan, tolong ya Tuhan, aku mau pergi dulu sebentar, nantilah kalau aku sudah save aku kembali lagi sama Tuhan. Atau bisa juga ketika kita ingin diterima di dalam sebuah komunitas atau pergaulan, kita tinggalkan Tuhan, kita nggak mengakui iman kita kepada Tuhan, dan kita bicara, nanti ya Tuhan, yang penting dalam hatiku masih ada Tuhan, aku pergi dulu Tuhan, nanti aku kembali lagi. Dan bahkan mungkin di dalam pergumulan hidup yang sungguh berat, terkadang kita bilang, Tuhan nggak ada, aku mau cari yang lain dulu. Hati-hati teman-teman, bisa jadi ketika kita meninggalkan Tuhan dan meninggalkan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, saat itulah momen yang paling penting Tuhan kita datang. Mempelai pria itu yang kita tunggu-tunggu datang di saat-saat kita tidak siap, dan kita nggak bisa masuk di dalam perjamuan bersama dengan mempelai. Artinya kita bisa kehilangan kerajaan surga. Oleh karena itu, di dalam bacaan ini dari awal hingga akhir dan juga poin-poin yang kita bahas, kita harus mengingat bahwa kita hendaknya menjadi bijaksana seperti 5 orang gadis yang bijaksana itu, yang memahami benar tugas dan panggilannya mereka. Mereka mau untuk menjaga statusnya, menjaga tugas dan panggilannya dengan baik, menjalankan tugasnya
Yang kedua, mereka juga mau melakukan sesuatu yang lebih untuk mempertahankan keselamatan itu. Dan yang ketiga, mereka juga tidak menukar apapun atau menukar sesuatu yang berharga dengan apapun juga, karena mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka harus terus berjaga-jaga, mereka harus terus mempunyai hati yang siap sedia ketika Tuhan datang atau ketika mempelai pria itu datang, dan mereka akan masuk di dalam perjamuan yang disediakan. Semoga renungan hari ini boleh mengingatkan kita untuk terus berlaku bijaksana, mau melakukan kehendak Tuhan, berjaga-jaga dan mengingat bahwa keselamatan yang diberikan sebagai anugerah itu pun tetap harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Meskipun keselamatan dan kerajaan surga sudah diberikan sebagai anugerah secara cuma-cuma di dalam iman kami kepada Tuhan, tetapi kami diingatkan juga untuk berlaku bijaksana dan antisipasif serta berjaga-jaga ya Tuhan. Ketika hari Tuhan datang, ketika Tuhan datang kembali, dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang siap sedia di dalam tugas dan panggilan kami, ditemukan setia oleh Tuhan, dan kami boleh masuk di dalam perjamuan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang masih muda ini ya Tuhan, dengan berbagai hal yang mungkin dapat membuat mereka fokus pada gemerlapnya dunia ini, tetapi tolong mereka Tuhan, lindungi mereka agar mereka tidak melupakan tugas dan panggilan mereka sebagai anak-anak Tuhan di tengah gemerlap dunia. Mereka boleh mencari Tuhan, boleh berharap kepada Tuhan, dan boleh terus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Tuhan berkati pergaulan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, agar mereka senantiasa ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik ini. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami semua. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, persembahan bisa dicek di awal video ini. Jika ingin memberikan persembahan lewat Persekutuan Remaja ini, bisa scan barcode yang di awal video ini ataupun di kantor gereja. Sembari kita memberikan persembahan, marilah kita membawakan satu lagu, yaitu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu
atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Tolong Tuhan Engkau berkati supaya persembahan ini bisa digunakan dengan baik seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja ini yang sekarang udah mulai ibadah onsite. Tolong Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi supaya ibadah onsite berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua dan pembimbing kami. Semoga diberikan kesehatan terus dan lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Serta berikan berkat yang cukup untuk mereka, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Doa ini kami lanjutkan. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga teman-teman kami Tuhan. Masa pandemi ini kiranya Engkau berkati mereka semoga sehat selalu, dapat bersama keluarganya selalu ya Tuhan, dan juga berkati pembinaan pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati pembelajaran kami ya Tuhan, meskipun kami belajar melalui online school, tapi kami juga dapat mengikutinya dengan baik. Dan kiranya Engkau pun berkati pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami lakukan ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami ini yang sedang kacau, ada insiden-insiden tertentu. Kiranya Engkau juga berkati hindarilah dari COVID-19 ini ya Tuhan, semoga dapat cepat selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sebelum kita selesai, kita nyanyi dulu satu lagu, Hatiku Bersukacitalah.